menghubungkan antara Musdalifah dan Arafah. Bendungan artinya ya tempat air, kemudian disalurkan dari tembok-tembok ini adalah irigasi atau tempat penyaluran air dari bendungan tadi ke Arafah dan ke Musdalifah. Bapak Ibu, siapakah inisiator daripada pembangunan ini? Ini dibangun sekitar 600 tahun lamanya. Berapa? 600 tahun lamanya, tepatnya pada pemerintahan Abbasiyah, yang rajanya adalah Harun ar-Rasyid. Istrinya yang menjadi inisiator daripada atau yang memiliki gagasan bahwa dibangunlah bendungan yang menyalurkan air dari bendungan tadi ke Arafah dan ke Musdalifah. Bapak Ibu, dulu pada saat pelaksanaan ibadah haji, orang yang mampu memberikan air minum kepada orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, itulah merupakan hadiah atau pemberian yang luar biasa. Karena di Mekah dulunya begitu sukar, begitu sulit menemukan sumber air kecuali air Zam-Zam. Di depan ini ada papan yang sudah mulai terkusam, warnanya hampir tidak bisa kita lihat secara jelas. Ini ada tulisan di atasnya, Bidayatu Musdalifah sebelah kanan, atau Musdalifah Starhia, artinya Musdalifah bermula dari sini. Tadi saya juga ingin jelaskan juga, ada ruas jalan yang sebelah kanan ini. Ruas jalan ini menghubungkan dari Musdalifah sampai ke Arafah. Ruas jalan yang berwarna merah ini adalah jalan yang ditempuh oleh jamaah yang berjalan kaki dari Arafah menuju ke Musdalifah. Masya Allah, berjalan kaki Bapak Ibu dari Arafah ke Musdalifah. Jaraknya berapa kilo tadi? 6 kilo, maksudnya 6 kilo, bukan 6 kilo kurma Bapak Ibu ya, jaraknya 60 kilometer. Sebelah kanan Bapak Ibu ada satu masjid. Kalau tadi di Arafah ada masjid Namirah, maka di sini ada satu masjid namanya Masjid Al-Mash'aril Haram. Apa namanya? Al-Mash'aril Haram. Sebelah kanan Masjid Al-Mash'aril Haram di Musdalifah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Al-Mash'aril Haram, ini Mosque in Musdalifah. Masya Allah. Bapak Ibu, inilah area Musdalifah. Setelah kita tanggal 9 Dzulhijjah, siang harinya setelah tergelincir matahari, wukuf atau berdiam di Arafah, maka setelah terbit matahari bergerak menuju ke Musdalifah. Kemana Bapak Ibu? Ke Musdalifah. Masya Allah, di sini adalah tempat Musdalifah, bukan yang saya maksud adalah istri daripada Nazar. Masya Allah, ini Musdalifah yang lain itu. Ini Musdalifah yang ada di sini adalah tempat mabit. Apa mabit? Bermalam, menginap. Artinya bermalam, menginap. Bukan berarti kita bawa kasur dan bantal ke sini Bapak Ibu. Hanya berdiam saja sampai nisful lail, sampai pertengahan malam jam 12.30 bisa sudah bergerak. Ada yang jam 1, ada yang jam 2. Yang penting bukan subuhan di sini. Kalau subuhan di sini berarti kebablasan. Masya Allah. Bapak Ibu yang rahmati Allah, di sini nanti disediakan batu-batu kecil. Tetapi saat ini sudah dipermudah, setiap jamaah yang menunaikan ibadah haji maka disiapkan kantong-kantong kerikil atau batu-batu kecil untuk melontar jumrah di Mina. Dari jarak Musdalifah ke Mina sekitar 2 km. Ada yang berjalan kaki Bapak Ibu dari Arafah, Musdalifah dan Musdalifah ke Mina. Jaraknya ke Mina, ke posisi Mina hanya 2 km. Berjalan kaki hanya 2 km. Sedangkan ke Jamarat bisa 5 km. Berjalan kaki Bapak Ibu bisa bayangkan, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kita akan memungut, kita akan mengumpulkan batu-batu kecil di sini untuk persiapan melontar jumrah di Mina sesampainya pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13 berada di Mina untuk melontar Jumratul Aqabah. Hari tanggal 10 itu pagi harinya kita melontar hanya satu lontar saja, namanya Jumratul Aqabah. Hari kedua yaitu 11, 12 dan 13 kalau nafar tadi, maka itu setiap harinya melontar 3 lontar, yaitu Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah, yang masing-masing melontarnya berjumlah 7 butir. Di sebelah kiri jalan adalah batas daripada Musdalifah, Musdalifah and here kalau nggak salah. Nah, saya lihat dulu apa bacanya itu. Ya, Masya Allah. Jadi Musdalifah berakhir di sini. Setelah ini di depan ini ada Mina Jadid. Mina apa?
Mina Jadid, Masya Allah. Jadi perhatikan ketika kita di Muzdalifah dan memungut batu Bapak Ibu, hati-hati pastikan itu batu asli, karena di situ juga ada kambing dan kucing Bapak Ibu. Maka kalau ternyata sampainya di Mina nanti melontar dengan punya kucing, maka tidak sah melontarnya Bapak Ibu. Masya Allah. Bapak Ibu, kita sampai di Mina. Mina Jadid artinya Mina yang baru, tetapi Arab Saudi tidak kenal dengan Mina Jadid. Mina inilah tempat di mana tertahannya pasukan gajah, yaitu Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah Al-Musyarrafah. Ditahan oleh Allah. Kalau diarahkan ke Mekah, ditarik pun tidak mau gajahnya. Tetapi kalau arah yang lain maka mau. Sebelah kanan kiri jalan ada papan berwarna biru. Silahkan boleh kelihatan Bapak Ibu. Sebelah kiri jalan ini bacaannya Bidayatul Mina atau Mina Starvia. Mina bermula dari sini. Ke arah kanan Bapak Ibu silahkan nikmati pemandangan tenda-tenda yang ada di kota Mina. Masya Allah. Ini kita sudah sampai di Mina, sudah memasuki area Mina. Jadi di semenanjung atau di sepanjang kita melihat ke arah kanan, maka disitulah semua tenda-tenda ini diperuntukkan bagi jemaah yang ada di area Mina. Masya Allah. Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu berada di salah satu tenda ini. Masya Allah. Kata Bang Joki tadi, saya ingin membayangkan. Jadi kalau ada kesulitan, ku pasrahkan dia. Masya Allah. Di sebelah kiri jalan Bapak Ibu ada papan berwarna 312. Berwarna. Ada angka 312. Terus di ujung itu ada tugu kecil. Kelihatan Bapak Ibu? Itu tugu kecil di bawah, bukan di atas. Kelihatan? Sebelah kiri jalan, bukan ke kanan. Kelihatan ya? Lanjut ya? Oke, lanjut. Kira-kira tugu apa itu? Masya Allah, apakah itu mengandung emas, permata dan sebagainya? Tidak Bapak Ibu, melainkan itu ada yang lebih berharga daripada itu, yaitu nilai historis daripada tempat di mana ditandai dengan tugu kecil tersebut. Sebenarnya tadi Jabal Rahmah, walaupun tidak begitu luas penjabarannya karena panas, maka disinilah juga ada bukit yang ditandai itu adalah Bukit Kurban atau Jabal Kurban. Pertanyaannya, apakah orang Mekah kalau hari Idul Adha atau hari raya kurban, berkurbannya menyembelih kambing dan ontanya di sana? Tidak Bapak Ibu. Kalau disembelih di sana, belum disembelih sudah loncat ke tebing Bapak Ibu. Masya Allah. Itu berarti ada kaitannya dengan peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Ternyata ada yang sudah tahu, mohon ke depan untuk menggantikan saya. Masya Allah, kesana bisa ketebak. Alhamdulillah, hadiah umrah katanya. Masya Allah, silakan nanti hubungi Kak Risna. Masya Allah, amin, amin. Masya Allah, amin. Jangan tiap hari berarti nggak pulang-pulang. Nanti, Masya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, amin. Kata Bang Coki, saya bayangkan. Di depan ini kemarin kita melalui jalur yang sama. Di depan ini ada rumah sakit. Kelihatan Bapak Ibu? Rumah sakit darurat Tawarik atau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Palangkarainya emergency. Masya Allah, emergency ini hanya khusus bagi jamaah yang butuh penanganan khusus, cepat. Nah ini mustasfa artinya rumah sakit. Kemudian ke arah kiri ini ada menara yang saat ini hanya tampak 2, tetapi 4 nanti akan tampak semua. Nah ini menara dari Masjid Khaif atau Masjid Khif. Kelihatan Bapak Ibu sebelah kiri. Kemudian ada bangunan seperti bangunan berlantai seperti parkir mobil. Kelihatan Bapak Ibu? Masya Allah, bukan parkir mobil, jangan cari mobil di situ. Itu hanya tempat jamarat atau melontar jumroh Bapak Ibu. Bapak Ibu kelihatan sebelah kanan? Masya Allah, ada apa di sebelah kanan? Tenda. Masya Allah, di sepanjang itu Bapak Ibu sudah ada tenda-tenda. Sekarang dibangun ini, Masya Allah, bangunan bertingkat. Mungkin ini bagian dari tenda-tenda yang akan di apa namanya? Kenapa? Oh, boleh. Yang ingin turun berapa orang? Masya Allah, Masya Allah. Mau pasang nama katanya di tenda-tenda. Masya Allah,
Masya Allah. Nanti pas udah mendekati musim haji hilang sama tenda-tendanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelah kanan Masya Allah ada angka 2, itu 2 terowongan. Di situ dulunya ada 1 terowongan yang terjadi tragedi Mina. Masya Allah, tragedi Mina di situ yang saling injak-injak Bapak Ibu. Betul. Kemarin ya, tahun kemarin itu terjadi pemadaman juga. Tetapi hanya sebentar, tetapi tidak sampai ada jatuh korban Bapak Ibu, karena saat ini HP kita sudah canggih-canggih, ada lampunya dan sebagainya, Insya Allah. Tinggal tidak ada anginnya aja, tidak keluar dari HP-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kembali ke Jabal Qurban tadi. Saya jelaskan dulu. Jadi tadi tenda-tenda itu jaraknya hanya ada 500, 200, yang terdekat 150 meter saja ke tempat Jumrah. Tetapi itu diperuntukkan bagi jamaah yang melalui jalur haji plus, haji khusus. Jadi di situ tendanya. Jadi kalau yang reguler, di mana tempatnya? Bapak Ibu akan ditempatkan di ujung terowongan ini. Silakan perhatikan ke arah kanan. Perhatikan ke arah kanan. Jadi ini sebelah kanan ini, Masya Allah. Ini untuk reguler haji dari Asia, termasuk Malaysia, Brunei dan Indonesia dan sekitarnya. Masya Allah, ini Bapak Ibu dari bawah sampai atas itu jarak dari sini sekitar 3 kilo sampai 4 km. Berjalan kaki Bapak Ibu melewati terowongan yang tadi saya tunjukkan itu, yang dua buah terowongan. Dulunya adalah 1, sekarang dijadikan 2. Itu saya jelas Bapak Ibu. Kita lanjutkan perjalanan atau tinggal di sini saja? Lanjut ya. Masya Allah, terus katanya. Masya Allah. Kalau mau di sini nanti pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan sehat melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau untuk ibadah, untuk ke Mekah, ke Madinah, untuk melaksanakan ibadah haji, jangan menggunakan kalkulator kita, jangan menggunakan hitung-hitungan kita. Mungkin kita menghitung, mana mungkin saya bisa berangkat. Nunggunya saja berapa tahun? Ada 30, 40 tahun. Dari belum beruban sampai ubannya tidak ada sama sekali. Itu belum berangkat, itu Bapak Ibu, hitung-hitungan kita. Tetapi kalau kita menggunakan kalkulatornya Allah, hitung-hitungannya Allah, maka insya Allah kalau Allah yang mentakdirkan, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa mencegah Bapak Ibu perjalanan kita kalau Allah yang sudah memudahkan. Banyak cara-cara Allah, cara-cara indah Allah yang bisa kita dapatkan. Itu di luar nalar kita, di luar logika kita Bapak Ibu. Kalau Allah yang mengundang kita, siapa yang dapat mencegahnya? Saudi Arabia tidak mampu, karena Allah yang memiliki segalanya Bapak Ibu. Kalau sudah Allah lembutkan hatinya, Allah mudahkan semua perjalanannya, maka semuanya akan berada di bawah kekuasaan Allah. Maka Allah hanya membutuhkan kun fayakun, kun fayakun. Maka jadilah apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah yang maha banyak berbuat dari apa yang dikehendakinya, sedangkan kita menggunakan logika dan hitung-hitungan belaka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi di Mina ada masjid namanya masjid apa Bapak Ibu? Lupa Pak Ustaz. Tahunya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Kalau di Arafah ada masjid apa? Masjid Namira. Saya akan buat peraturan, yang tidak bisa jawab membayar 500 rial. Masya Allah. Langsung itu buat catatan itu. Aduh, Masya Allah. Sampai ketua sukunya pun Masya Allah nanti mencatat Bapak Ibu. Setuju. Rekening saya katanya, Masya Allah. Gak enak di dia, tapi enak di kamu. Masya Allah, ke arah kanan Bapak Ibu. Jadi Jabal di mana tadi? Di Arafah ada satu masjid namanya Masjid Namira. Kemudian ada satu bukit namanya Bukit Jabal Rahmah. Kemudian bergeser ke Muzdalifah ada satu masjid namanya Masjid Al-Masy'aril Haram. Bergeser lagi ke Mina ada satu masjid namanya
Masjid Khif, ada Masjid Bai'ah, ada Masjid Bukhari, ada Masjid Qantara di situ. Tetapi tidak bisa saya tunjukkan karena memang jauh posisinya. Kemudian juga ada di Muzdalifah sudah. Kemudian di Mina ada Masjid Khif, ada tempat jamarah, ada rumah sakit dan sebagainya. Kemudian juga di mana tadi? Di Mina ada satu bukit yang bersejarah namanya Jabal Qurban. Apa namanya? Jabal Qurban. Jabal Qurban ada hubungannya dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu, singkat ceritanya saja. Bapak Ibu, ketika Nabiullah Ibrahim berkeluarga dengan Sayyidah Sarah, bersuami istri, membangun rumah tangga, tetapi tak kunjung diberikan keturunan. Akhirnya menikah lagi dengan Sayyidah Sarah, Siti Sarah. Akhirnya diberikan keturunan, namanya Nabiullah Ismail alaihissalam, yang akhirnya juga Ismail memiliki saudara yang terlahir dari rahim Sayyidah Sarah, namanya Ishaq. Siapa namanya? Ishaq dan Ismail. Ishaq dan Ismail. Kalau Rasulullah dari Ismail, kalau kayak apa namanya? Kayak kaum Yahudi dan sebagainya itu dari Ishaq, Yaqub, Yusuf dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, lama tidak kunjung, maka kata Nabiullah Ibrahim, qala inni zahibun ila rabbi sayyidi, saya akan menemui Tuhanku untuk mendapatkan petunjuk. Maka Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan hamba keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Karena ini yang berdoa Nabiullah Ibrahim, maka Allah meresponnya, maka Allah menanggapinya, Allah menjawab doa Nabiullah Ibrahim. Apa tanggapan Allah? Rabbi habli minas salihin, kata Nabiullah Ibrahim. Maka kata Allah, tabasyarnahu bighulamin halim. Tabasyarnahu, maka aku beri kabar gembira Ibrahim bighulamin halim, dengan lahirnya anak yang memiliki sifat halim,